kita arahkan hati dan pikiran kita. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam, sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kami. Kalau pagi hari ini Tuhan kami diperkenankan untuk beribadah kepadamu Tuhan, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan, yang kami sengaja ataupun kami tidak sengaja. Tetapi pagi hari ini Tuhan kami mau sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Layakkan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami undang hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya ketika kami mengundang nama Tuhan Yesus di tempat ini, hadirat Tuhan turun di tempat ini, maka lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat. Dalam pagi ini Tuhan ada sukacita yang besar di tempat ini Tuhan. Karena umat-umat Tuhan di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Yang pimpin pujian, singer, musik. Terlebih Tuhan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini. Ialah Tuhan, Engkau urapi dari ujung rambut sampai telapak. Urapan yang dari surga, otoritas yang dari surga, suasana yang dari surga, turun tempat ini. Ada sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau beracara dari awal, pertengahan, hingga selesai pada pagi hari ini. Saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan Tuhan, Engkau yang sampai tempat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama, kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapak. Engkau beracara. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari yang bertugas. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Kita akan hampiri hadirat Tuhan. Kita tahu kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
lagu ini dari awal Bapak Ibu dengan segenap hati kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku, amin amin Tuhan. Ku dapat Kekuatan di hidupku ku dapat dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, amin. Sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur kami Tuhan, syukur kami naikkan padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Hingga pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa mengagungkan Engkau. Engkau masih beri waktu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Inilah hidup kami. Kami bawa kepadamu Tuhan. Kami ingin memberi sedikit waktu kami untuk mengagungkan dan memuliakan Engkau di setiap berkat yang Tuhan beri kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jadikan kami anak-anak yang mengerti Engkau, mengenal syukur kepadamu Tuhan, yang selalu bersyukur senantiasa kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ku naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah hidup kami ini kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di setiap hembusan nafas kami pakai untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Berjalan di samping Haleluya Yesus. Amin. seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di sampingku Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah puji-pujian kami Tuhan. Sebentar kami akan naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Kami siap mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji dan bersorak buat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali, masih kuat berdiri ya Pak ya. Puji nama Tuhan. Kita akan menyanyi, memuji Tuhan. Saya senang sekali pagi hari ini. Kita akan nyanyi satu pujian. Ada gerakan Roh Allah di sini. Karena saya tahu Bapak Ibu begitu semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di timur.
duduk Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saya lihat dari sini Bapak Ibu begitu semangat, menjadikan saya juga semangat. Mari kita sama-sama semangat melayani Tuhan, memuji nama Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, karena kita pandangan kita hanya Tuhan Yesus saja. Amin. Amin Tuhan Yesus, haleluya. Pandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Amin. Bersama Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Amin. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kanan ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Hidup kita harus selalu memandang Tuhan, karena hanya Tuhan saja panutan hidup kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dalam kehidupan kami Tuhan, di saat kami bersama-sama dengan Engkau, keindahan yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami selalu merasakan selalu indah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Indah rencanamu Tuhan Yesus. Indah rencanamu Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu
awal Bapak Ibu, kita undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. kini ku Melihat dan ku merasakan indah rencanamu. mengerti sekarang, Kau tolong Padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang Kau rencanakan dalam hidup kami indah Tuhan. Mulai dari kami kecil, kami tidak tahu rencana-Mu atas hidup kami. Hari lepas hari, indah rencana-Mu dalam hidup kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami hanya ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Merasakan indah rencanamu. Haleluya. Kami selalu melihat, kami selalu merasakan di dalam hidup kami ada rencana Tuhan yang sedang berjalan, yang sedang Tuhan kerjakan di masing-masing pribadi. Ajari kami melihat seantero maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kerangka kasih Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Agar kami tidak menjadi kecewa saat Tuhan mendidik ajar kami melalui situasi dan kondisi yang serasa tidak menyenangkan bagi kami. Ajari kami terus dewasa di dalam Tuhan supaya kami menyikapi setiap keadaan yang ada dalam hidup kami adalah kasih Tuhan yang sedang berjalan. Terima kasih Tuhan, indah rencanamu di dalam hidupku. Kami tahu di ujung sana ada suatu hasil yang Tuhan sudah sediakan, di mana ada pelangi kasih Tuhan yang kami lihat. Kami memandang wajah Tuhan, kami tersenyum. Ternyata apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami adalah indah semata-mata. Terima kasih Tuhan, saat ini berilah kami hati supaya kami dapat bersekutu dengan firman-Mu. Karena hanya firman-Mu Tuhan, kekuatan kami. Hanya firman-Mu yang sanggup membuat kami bertahan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi kami sekalian, urapi ruangan ini, urapi waktu ini, urapi hati kami semua. Urapi hamba-Mu. Biarlah suara surga kami terima secara maksimal pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara yang di rumah, ya, yang di rumah Tuhan saat ini, kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan terus menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita akan bersama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita pergunakan waktu ini sebaik-baiknya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita bisa tahu apa yang menjadi suara surga pada pagi hari ini. Kita akan baca di dalam kitab Amos Sudah ketemu kitab Amos? Kitab Amos kurang lebih sebelum Kisah Rasul. Ini golongan nabi-nabi kecil ya, jadi ada nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia itu nabi-nabi besar, tapi ada nabi-nabi kecil diantaranya ini Amos.
Nabi-nabi ini dipakai oleh Tuhan untuk memberitahu, untuk menyuarakan suara surga kepada umat Israel. Sehingga umat Israel tahu apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan pakai nabi-nabi waktu itu. Ya. Sebelum Tuhan pakai nabi-nabi, saudaraku, Tuhan itu berbicara secara langsung pada umat manusia. Ya. Itu zaman Adam sampai zaman Abraham, itu Tuhan masih ngomongnya itu langsung. Ya. Pada tokoh-tokoh Ishak, ya, sampai kepada Yakub. Setelah itu Tuhan memakai nabi-nabi, ya, pakai nabi-nabi untuk berbicara kepada umat manusia, kepada orang Israel. Ya, dasarnya orang Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Kalau bahasa Jawanya tegar tengkuk itu apa? Hah? Dablek gitu ya, dablek. Kalau bahasa NTT mungkin apa Pak? Dibilangi nggak bisa, kalau namanya orang dicelup air nggak basah, dibakar nggak terbakar, itu apa istilahnya? Kalau nakpat ya, kurang lebih. Ya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu ndablek, mungkin sama dengan bahasa Madura, ndablek. Ya Pak Matius. Saya yakin Pak Matius juga nggak tahu. Ya. Bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, sudah ngomong langsung ya nggak ada perubahan, melalui nabi ya nggak ada perubahan, akhirnya Tuhan ngomong melalui anaknya sendiri. Anaknya sendiri, Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan bagian dari ketritunggalan Allah. Tuhan turun sendiri menemui manusia. Diomongi langsung, Tuhan itu berfirman langsung menjadi manusia. Nek diomongi sebagai posisi Allah mungkin ketakutan atau mungkin nggak percaya. Tuhan menjadi manusia, ternyata juga sama manusia itu ndablek. Bahkan Israel menolak, bukan hanya menolak, Tuhan dibunuh, disalib. Apa berhenti sampai di situ Tuhan mengasihi manusia? Tidak. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke surga. Sebelum naik dia pesan kepada murid-muridnya. Pesan kepada orang-orang yang percaya, aku naik. Tetapi aku akan menurunkan, mencurahkan rohku. Yaitu roh penolong yang ada sampai hari ini. Jadi Tuhan berbicara di akhir zaman ini melalui Roh Kudus. Sebab itu setiap anak Tuhan, setiap pelayan Tuhan, melayani harus dasarnya buat kuasa Roh Kudus. Memohon urapan, memohon kuasa Roh Kudus bekerja. Ibadahmu, rumah tanggamu, semua aktivitas hidupmu, semua harus didasari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah saat ini yang sedang beraktivitas, yang sedang bekerja, yang sedang berbicara kepada kita. Tanpa urapan Roh Kudus, tanpa ada Roh Kudus di dalam hati kita, ibadah kita, pelayanan kita, hidup kita akan amburadul nggak karuan. Karena tidak ada kekuatan yang menyertai kita. Ya. Kembali lagi kepada kitab Amos di zaman nabi-nabi, kita akan baca Amos pasal yang ke-5, ayat yang ke-4, dan seterusnya sampai ayat 6. Ayat 4, 5, dan 6. Sudah ketemu? Katakan amin, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan bersama-sama baca ayat ini, ya, supaya kita kedengaran seperti tawon di surga. Jadi Tuhan mendengar itu ada tawon di kota damai, anak-anak Tuhan yang sedang membaca firman Tuhan.
Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, 5, dan 6. Demikian bunyinya. 3, 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Jangan pergi ke Gilgal. Dan jangan menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin. Silakan duduk saudara. Ya. Jalan yang menuju hidup, saudara. Apa yang dicari orang saat ini? Adalah kehidupan. Orang sedang ketakutan COVID-19 karena dia ingin hidup. Ya. Yang jelas ditakuti mati sehingga setiap hari dia melihat grafik COVID-19 yang mati berapa, yang sembuh berapa, yang terkontaminasi berapa. Termasuk saya setiap hari mendapat kiriman dari Menara Doa Surabaya, ya berapa, ya kemarin yang meninggal 63 orang seluruh Indonesia, yang sembuh 1086 orang, yang terpapar 1177 orang. Kesembuhan di Indonesia cukup tinggi, ya. Perlu saudara ketahui Surabaya sekarang sudah mulai menghijau, justru Gresik mulai memerah lagi. Ya, bukan memerah lagi, tapi memang sejak awal sudah merah dan semakin memerah. Ya, ada beberapa kecamatan, kurang lebih ada 13 kecamatan di Surabaya itu sudah hijau. Ya, termasuk Wonocolo yang masih merah itu, Wiyung itu masih merah. Saudaraku, Gresik merahnya bertambah terus, ya. Jadi saya berharap jemaat Tuhan bisa menjaga diri dengan baik, ya. Kalau tadi malam ada seorang saudara kita yang masuk rumah sakit, ya, karena kehamilannya ada masalah, saudara, sehingga oleh kehendak Tuhan dia keguguran, masuk rumah sakit. Pak Daniel dan Ibu Sarah yang ke sana, saya lihat sampai jam 2 dia masih WA saya, Bapak sudah tidur, saya sudah antara sadar dan tidak, saudara. Ya, karena setelah saya dari rumah sakit saya pulang, rasanya kepala berat, saudara. Saya lihat WA tidak saya jawab tadi pagi. Ya. Saya bilang kepada Pak Daniel sama Bu Sarah, sampai rumah langsung mandi. Betul mandi, Pak? Kayaknya Bu Sarah tidak mandi ya, Pak? Ya, saudara, jaga diri baik-baik, ya. Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, tapi kita juga jangan sembrono, ya. Kita jangan sembrono. Keluar rumah pakai masker, ya. Sering cuci tangan, itu saja sudah. Kegiatan yang rutin kita lakukan, pokoknya keluar rumah pakai masker. Ya. Cuci tangan. Saya kira ya jaga jarak ini kadang juga apa ya, tergendala berbagai macam hal. Kita jaga jarak, orangnya yang enggak jaga jarak. Saya kira pakai masker cukup efektif, ya, cukup efektif karena kita melindungi diri juga melindungi orang lain, gitu ya. Amos katakan, carilah Tuhan, carilah aku. Ya, jadi Amos ini dipakai oleh Tuhan untuk ngomong sama Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Hidup itu, Yohanes mengatakan, aku akan memberi hidup dan hidup dengan segala apa? Kelimpahan. Itu yang diberikan oleh Tuhan hidup kepada kita. Syaratnya satu, kita mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang sengsara, hidup yang sakit-sakitan, hidup yang penuh dengan penderitaan.
Sehingga kita selalu memutar lagu hidupku yang sengsara. Seperti itu? Tidak. Tuhan memberi hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan duit, berkelimpahan harta benda, itu tidak membuat damai, saudara. Tuhan itu sesuai dengan ukuran dan keadaan kita. Ada orang kalau dikasih duit banyak, justru dia tidak tenang hidupnya. Betul? Banyak yang dipikir. Sehingga dia sebentar di rumah, sebentar di toko, sebentar di rumah, sebentar di mall, sebentar di rumah, sebentar di tempat hiburan. Meluyurai. Maka Tuhan hentikan duitnya, Tuhan ganti dengan yang lain. Tetapi intinya hidup yang berkelimpahan itu, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Itu hidup berkelimpahan. Berarti jalan kehidupan itu hanya ada satu, yaitu mencari Tuhan. Akulah jalan kebenaran. Ada lagunya ya. Dan jalan kehidupan. Jalan kebenaran dan hidup hanya Tuhan. Ini yang seringkali diremehkan, dipandang rendah oleh anak-anak Tuhan, ya. Mencari Tuhan ya, supaya kamu hidup. Mencari Tuhan ini, saudaraku, ya, adalah suatu kehendak, adalah suatu kerinduan, adalah suatu keinginan kita untuk bertemu Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Kalau ada yang tanpa baca Alkitab bisa ini nanti pulang 5.000. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada saatnya Tuhan itu tidak mau ditemui, saudaraku. Ada saatnya. Ada saatnya Tuhan mau menyembunyikan diri. Ada saatnya Tuhan tidak mau bertemu dengan kita. Firman ini mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kapan perkenanan Tuhan? Ada ayat mengatakan, perkenanan Tuhan adalah hari ini. Kapan Tuhan mau menemui kita? Adalah saat ini. Ada ayatnya enggak seperti itu? Di dalam Yesaya juga nanti cari di rumah. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Coba cari. Multimedia. Langsung ditampilkan kalau ketemu. Belum ketemu? Kurang mahir. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Nah, itu ada ayatnya. Coba nanti aja ditampilkan, ya. Jadi mencari Tuhan itu adalah suatu kehendak, suatu keinginan kita untuk bertemu Tuhan. Kenapa saudara ingin menemui Tuhan? Karena Tuhan mencintai kita. Amin. Sebaliknya kita mencintai Tuhan. Saudara ke rumah Tuhan, mencari Tuhan, membawa cinta palsu atau cinta yang asli, saya tidak tahu. Karena manusia pun kadang membawa cinta, tapi cintanya itu cinta palsu. Cinta gombal, omong tok. Datang dengan membawa cinta. Tetapi seperti orang Jawa, di belakang ada apa? Orang Jawa itu di belakang ada apa? Gelungan. Ada muatan di belakang. Itu kalau jatuh menimpa anak kecil bisa pingsan.
Itu cinta palsu. Tapi kita menemui Tuhan dengan cinta yang suci, dengan cinta yang sejati. Cinta yang seperti itu saat kita bertemu Tuhan, Tuhan tahu saudara, Tuhan kerosok. Oh, anakku ini menemui aku dengan hati yang tulus, dengan hati yang kerindu. Dan orang yang rindu itu, katanya Lukas. Lukas itu maksud saya. Biarpun hujan badai, hujan deras, jas hujan nggak ada, dia akan berangkat. Begitu Lukas ya. Loh. Sing tuwek-tuwek, Pak Daniel ya, tak kayak contoh. Waktu menemui Bu Sarah itu. Kamu jangan menemui Bu Sarah. Sarah itu terlalu tinggi untukmu. Kamu cari yang agak pendek sedikit. Tetapi karena Pak Daniel ini cintanya menggebu-gebu. Dia melalui kandang kuda, kandang sapi untuk menemui Bu Sarah. Karena dia cinta, begitu ya. Jawabannya iya, berarti begitu kejadiannya rupanya. Ya. Saudaraku, kalau kita mau menemui Tuhan karena kita mencintai itu, kalau saudara mencintai Tuhan, kira-kira pilek sedikit berangkat enggak saudara? Saya dulu mau menemui istri saya, pacar saya maksudnya, bukan istri saya itu, pacar saya yang dulu. Karena saya sama dia enggak pacaran saudara. Awak ngreges kabeh, pegel kabeh ya berangkat gitu. Karena kita mencintai Tuhan, betul? Temui aku di tepi hutan Bojonegoro. Tak parani saudara. Tak parani sama saya. Gelap, nggak ada orang. Ketemuan di hutan nggak takut saya. Nggak takut. Di gelap-gelap itu nggak takut. Karena besarnya rasa cinta itu. Saudara menemui Tuhan di kota damai. Aduh, tadoe. Bensinin tek piro. Ya toh? Dari kota damai, dari Koramil ke kota damai, ya jauh sekali. Ya. Ini ada anggota TNI. Jauh-jauh dari kedamaian ke tempat ini untuk mencari itu karena mencintai Tuhan. Gak peduli jarak jauh dan dekat, awak ngreges pegel kabeh. Tapi yang terjadi, saudaraku, seringkali Tuhan itu kecewa terhadap kita. Pegel titik, gak budal. Ono masalah titik, gak budal. Terus apa? Budal tapi ya, tidak dengan suatu ketulusan. Padahal Tuhan itu sudah ngomong jelas sama kita. Cari aku, nanti kamu akan hidup. Jangan cari yang lain. Waktunya kita mencari Tuhan, kita cari Tuhan dengan. Karena kita mencintai Dia. Tuhan katakan, sebelum kamu mencintai aku lebih dahulu mengasihimu. Jangan kita sembrono. Ya maafkan kalau saya pengurus gereja seringkali nek gak teko ditelepon dia. Bukan apa, kita ini bukan apa. Kita rindu, kita semua mempunyai kasih, cinta yang tulus kepada Tuhan. Amin. Saya pengurus gereja, saudara, dimintai pertanggungan jawab nanti. Dengan domba-domba Tuhan yang ada. Apa wong gak teko kok gak mbok telepon, kok gak mbok WA, gak mbok tanyakan keadaannya itu bagaimana. Cuma kita masih kecil, tapi nanti kalau sudah besar, kalau sudah banyak, saudaraku, saya menangani sendiri yang meledos ndasi, saudara. Harus ada pengurus-pengurus gereja yang ikut aktif. Ada orang bertanya kepada saya, saudara memanggil saya itu apa?
Bapak Gembala ya. Itu membuat ringan hidup saya. Karena saya gembala. Saya tidak perlu memperanakkan, gembala. Gembala tidak perlu memperanakkan kambing, tidak perlu memperanakkan domba. Domba harus beranak domba, itu tanggung jawab saudara. Saudara, domba-domba Tuhan harus beranak domba. Gembala gak dituntut terlalu banyak untuk beranak. Saudara akan dituntut oleh Tuhan. Gak meden-medeni aku. Sudahkah kamu beranak domba? Sudahkah kamu sudah berbuah? Itu nanti dimintai pertanggungan jawab. Saya punya grup WA. Grup WA saya nggak sombong, ini menjangkau hampir seluruh dunia. Dari Abu Dhabi ada, dari Antioquia ada, Amerika ada, dan pusat dari Harvest Ministry ini ada di Australia. Pimpinannya namanya Pendeta Vincent Juang. Saudara, di sini di grup ini saya lihat ada 100 orang lebih. Mereka pada ketakutan hari-hari ini karena ada beberapa mereka tidak pernah memenangkan jiwa. Mereka ketakutan dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan. Ya. Itunya saya mengingatkan istri saya, kamu di keluarga besarmu hanya istri saya seorang diri yang anak Tuhan. Ada dari adik dari ibu saya ini yang menjadi anak Tuhan tapi jauh tempatnya, satu di Papua, satu di Malang. Maka saya katakan, mboke jak nang gereja. Lungguhno nang buri, mbuh mlebu mbok ora, sing penting dia di hadirat Tuhan. Ya ini masih malu saudara, enggak mau duduk di belakang menggenteni Pak Jayus di kamar. Enggak apa-apa. Makanya tak buka titik kayak kerungu. Jadi saudara jangan curiga, jendelane kok buka titik, mbokku nduk jero cek kerungu. Ya. Supaya istri saya itu jadi hamba Tuhan, gak beranak. Nanti dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan. Ya. Sudah berapa buah, sudah berapa domba yang kamu peranakkan? Ini penting saudaraku, ini penting. Saudaraku, kita kembali ke topik. Bahwa hidup kita ini tergantung pencarian kita terhadap Tuhan. Upaya kita, usaha kita dalam mencari Tuhan. Ketulusan kita dalam mencari Tuhan. Itu penting. Itulah sebabnya ada orang yang tidak memperdulikan waktu, keadaan apapun. Yang penting saya harus mencari Tuhan, ada di rumah Tuhan. Itu penting saudaraku. Ya. Dan ada beberapa jemaat di sini yang saya lihat sudah mulai punya pikiran seperti itu. Yang penting aku mencari Tuhan. Dan yakinlah kalau saudara mencari Tuhan dengan tulus, dengan semangat, dengan progres yang baik, maka Anda akan hidup. Hidup dengan segala kelimpahan. Ayat ini mengatakan, jangan kamu mencari Betel. Ada apa dengan Betel? Saudara tahu ada apa dengan Betel? Jangan pergi ke Gilgal, ada apa dengan Gilgal? Jangan kamu menyeberang ke Berseba, ada apa dengan Berseba? Kita akan lihat satu-satu. Kejadian 13 ayat 34, cepat. Kejadian 13 ayat 34. 3 dan 4. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Abraham disuruh keluar dari negerinya, dari mana? Ur Kasdim. Keluar kamu dari negerimu. Tinggalkan keluargamu.
Lalu ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai Betel, dan di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Di Betel Abraham mulai mendirikan mezbah. Mezbah zaman dulu itu pokoknya ya tugu, bisa dikasih kayu, ya di atasnya bisa dibuat mempersembahkan kambing, domba, sapi dan lain sebagainya, saudaraku, ya. Dan itu dibakar untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu cara ibadah pada zaman Abraham. Dan zaman itu adalah zaman hati nurani. Ya, jadi sejak itu Abraham tahu bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu patut disembah, dan cara dia menyembah Tuhan dengan seperti itu. Ya. Tuhan ngomong sama dia secara langsung, keluar kamu dari keluargamu, ayahmu, bapakmu, ibumu, kotamu, keluar dari Ur Kasdim. Dia keluar kemana tujuannya nggak tentu arah, dia berjalan dari singgah, ya, karena dia membawa juga keluarganya yang cukup besar dari persinggahan ke persinggahan, tanah Negeb, dan dia sampai ke dekat Betel. Dan dia mendirikan kemahnya di situ, saudaraku, dan di situ di Betel dia memanggil nama Tuhan. 12 ayat 8. Kejadian 12 ayat 8. Agak cepat. Duwe nih, Rek. Ini perlu dikhusus nang gone Thailand nih. Kejadian pasal 12 ayat 8. Loh, gak metu-metu. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Ia juga mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi Betel ini merupakan tempat yang penting karena di situ Abraham membuat tugu, membuat mezbah, dan dia memanggil nama Tuhan. Kejadian 28 ayat 18. 28 ayat 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub sekarang. Yakub itu siapa? Yakub itu cucunya Abraham atau anaknya Abraham? Anaknya ya. Di sini Yakub keesokan harinya pagi-pagi mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala tidur, dan di situ dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak atasnya. Terus 19, ia menamai tempat itu apa? Betel. Dahulu nama kota itu Luz namanya. Terus 20, lalu bernasar Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Terus 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. 22, terakhir. Dan batu yang didirikan sebagai tugu itu menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Loh, Yakub belum persepuluhan, saudara. Aku gak ngomong perpuluhan ya. Jadi di situ pernah bapaknya mendirikan mezbah, sekarang anaknya juga mendirikan mezbah di Betel. Terus sampai keturunannya, Yosua pasal 7. Yosua pasal 7. Yosua pasal yang ke-7 ayat 2. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Aven di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Ayat 26. Ya, supaya sudah tahu kenapa kok Tuhan ngomong jangan mencari Betel, tapi carilah aku. Ya. Sesudah itu ia mendirikan
di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang ada, saudara. Ya. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama itu nama tempat itu sekarang disebut Lembah Akor. Lembah Akor itu masih ada sampai hari ini. Dan di situ ada tumpukan batu yang dibuat oleh Yosua. Yosua ini adalah keturunan dari Abraham. Dan pada akhirnya, saudaraku, tanah itu dimiliki oleh suku Yusuf. Yosua 16 ayat 1. Yosua 16 ayat 1. Sebab itu tadi dikatakan, jangan sampai Tuhan memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, menghukum keturunan Yusuf bagaikan api, ayat 6 tadi Amos, ya. Memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel, ya. Ya, sudah? Ayat Yosua 16 ayat 1. Yosua 16 ayat 1. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf, batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko, sebelah timur mata air Yeriko melalui padang gurun, ya, yang naik dari Yeriko ke pegunungan ke Betel. Jadi wilayah Betel itu pada akhirnya dimiliki oleh suku Yusuf. Suku Yusuf itu dia punya 2 anak. Siapa namanya? Yusuf enggak ada namanya di Israel, saudara. Enggak ada suku Yusuf, enggak ada. Tapi dia punya 2 anak, yaitu Efraim dan Manase. Dan itu yang mempunyai nama menjadi 12 suku di Israel. Enggak ada di Israel sampai hari ini. Kamu dari mana? Suku Yusuf, enggak ada. Yang ada suku Efraim atau suku Manase. Tapi dia masuk suku Yusuf. 2 suku ini mendapat bagian dari suku Yusuf, dan pada waktu pembagian warisan, pembagian apa ini? Tanah, keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa. Musa mati sebelum menyeberangi sungai Yordan. Setelah menyeberangi sungai Yordan, pemimpinnya ganti. Siapa? Yosua. Dan di tangan Yosua ini ada pembagian tanah. Akhirnya Betel ini dimiliki oleh suku Yusuf. Sebab itu di Amos jangan sampai nanti Tuhan itu masuk ke kemah Yusuf yang ada di Betel dan menghukum suku Yusuf. Karena memang zaman itu, saudara, orang mencari Tuhan seperti itu, membuat tugu, membuat batu ditumpuk, batu peringatan dan lain sebagainya. Tapi untuk zaman sekarang, saudaraku, apakah saudara mau seperti itu? Mencari Tuhan dengan membuat tugu di rumah, wis gak usah nang gereja, wis nang omah ae gawe tugu, mari ngono menyembah Tuhan seperti Ibrahim gitu kok. Apa seperti itu, saudara? Tidak. Untuk hari ini tugu itu adalah rumah. Tugu itu adalah gereja Tuhan. Gereja fisik ini tugu. Ya. Apa yang terkandung pelajaran di sini? Saudara jangan cari gereja ini, jangan cari fisik ini. Ayo nang gereja kota damai untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara datang ke sini seperti Amos pasal 5 ayat yang keempat. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan cari tugu. Tuhan tidak mau itu, saudara. Tuhan tidak mau. Cari tugu itu loh. Keturunanku dulu Kristen. Bapakku, nenekku, semua Kristen. Jadi saya harus cari gereja itu. Kalau tidak mereknya ini saya nggak mau. Karena nenek moyang saya itu semua mereknya, gerejanya itu ini. Itu kita tidak mencari hidup. Ya. Ada orang sentris dengan yang namanya apa ini? Sinode. Kalau tidak sinode A, saya nggak mau. Kalau tidak ke gereja A, saya nggak mau. Saudara mencari Tuhan apa mencari gereja? Gereja ini ada hanya sekedar tugu. Ya. Seperti Betel yang dibuat oleh nenek moyang sampai anak turune, sampai Yusuf akhirnya memiliki.
saudara. Tidak, kita ke rumah Tuhan bukan mencari gereja, bukan mencari Pak Rubin, bukan mencari pengurus gereja dan mencari hal-hal yang lain. Kita ke gereja mencari Tuhan. Maka kita akan beroleh hidup. Ada apa dengan Gilgal? Yosua pasal 4 ayat 19 sampai 20. Yosua pasal 4 ayat 19 sampai 20. Ayo agak cepat, multimedia. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama. Dan mereka berkemah di mana? Di Gilgal di sebelah timur. Ya. Ke-12 batu yang diambil dari sungai ditegakkan Yosua di Gilgal. Kembali apa namanya? Tugu, ya, tugu batu. Saudara tahu kejadian itu seperti apa ceritanya? Waktu orang Israel ditolong Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan apa Laut Kolsom? Orang Israel menyeberangi sungai berapa kali, saudara? Menyeberangi laut. Nah, itu yang benar. Laut 1 kali, sungai 1 kali. Yang pertama laut apa sungai? Yang pertama laut. Laut apa? Di Laut Teberau. Di mana Firaun ditanam di sungai itu. Betul ya? Setelah Musa itu tidak diperkenan oleh Tuhan untuk memimpin Israel, maka Musa diambil oleh Tuhan. Puncak pemimpin diserahkan kepada Yosua. Waktu itu Yosua mempunyai tanggung jawab membawa Israel menyeberang sungai. Sungai apa? Sungai? Ojo lali loh saudara, nanti kalau di surga saudara ditanya Tuhan, bingung. Yosua punya tanggung jawab menyeberangi sungai. Sungai yang pertama, Musa dengan mengangkat tongkat, air laut itu dipukul, laut terbelah menjadi. Pada zaman Yosua bagaimana caranya? Mencelupkan kakinya. Siapa yang mencelupkan kakinya? Yang mencelupkan kakinya siapa? Para imam. Para imam, para pelayan Tuhan itu jalan lebih dahulu mencelupkan kaki, begitu kaki masuk di sungai Yordan. Sungai Yordan terbelah menjadi, dan di situ Israel kembali berjalan di tanah yang kering. Pengalaman 2 kali. Tapi yang menyeberang pertama itu generasi pertama sudah habis, yang menyeberang sungai Yordan sudah generasi selanjutnya. Dan saat itu, saat keluar dari air, Yosua mengambil batu di tengah-tengah sungai itu. 12 batu ditumpuk menjadi batu peringatan. Dan di tempat itu, saudara, Yosua mendirikan pusat pemerintahan untuk Israel di Gilgal itu. Di Gilgal itu. Ya. Dan Samuel sampai diteruskan oleh Samuel, ayatnya baca di rumah, 1 Samuel pasal 7 ayat 15-16. Samuel memerintah Israel, menghakimi Israel di Gilgal. Jadi Gilgal ini juga kota penting. Tapi kenapa Tuhan katakan, kamu jangan mencari Betel, jangan mencari Gilgal, karena itu hanya sekedar tempat, yang perlu adalah mencari itu. Gereja memang menjadi pusat kegiatan kita. Di gereja kita diurusi secara administrasi. Di gereja saudara akan digembalakan. Ya. Saudara akan diurusi secara duniawi sebagai gembala. Domba-domba yang digembalakan saudara akan dirawat, diurusi ya, di gereja. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan karena itu saudara pergi ke gereja. Jangan karena itu saudara berbakti. Jangan karena itu saudara beribadah. Ayo nang rok sumengko ae, gawe KTP gampang.
Lewat Pak Daniel langsung lolos. Ayo nang Rok Sumengko ae, engko langsung dinikahno, gampang. Saudara saya ingatkan sekali. Kalau tujuan saudara beribadah hanya karena itu, saudara tidak pernah menemui kehidupan. Saya tegaskan, saudara tidak akan menemui kehidupan. Justru saudara akan menemui banyak masalah. Banyak. Jadi jangan tertipu oleh hati. Mari kita cari Tuhan, bukan mencari tempat, bukan mencari gereja, bukan mencari Betel, bukan mencari Gilgal. Kita cari wajah Tuhan. Karena Tuhan menjamin saat engkau mencari wajahku, engkau akan hidup. Itu. Sekali lagi. Saya bersama pengurus gereja, memang kami berkomitmen. Sidang jemaat akan kami urus. Supaya tidak ada masalah. Saudara jangan pernah bosan. Kalau saya mengingatkan, bahkan saya sering kali marah kepada saudara sebagai seorang tua, sebagai seorang bapak. Saya marah kepada saudara karena saudara ndablek. Urusan nang urusan. Kalau ada masalah, siapa yang bingung? Orang tua. Ya. Semalam kami dibuat bingung. Karena apa? Anak ini ndablek. Biar nanti datang kepada saya juga marah itu. Sekarang masih susah, saya tidak mau marah itu. Nanti kalau susahnya selesai, pasti saya marahi. Karena ndablek itu loh. Bagaimana orang tua yang waktunya tidur, pagi udah kerja, semalam begadang. Saya ke sana mau nyuruh kurir surga itu, Titis sama Delpen nggak tega saudara. Wis kondo omae jaga anak-anak. Saya berangkat sendiri. Nggak mengeluh, namanya kita orang tua ya Pak Dan. Pak Dan mengeluh enggak kan? Tapi ya sedikit tersolo gitu loh. Cobalah dengarkan suara orang tua itu. Kamu enggak mungkin begini. Ya, saudara, jangan cari gereja karena itu, saudara. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Kita akan hidup. Ya, akan hidup, ada kehidupan. Dan gereja ini siap untuk menata, untuk noto, untuk membantu saiso-isone. Karena kita bukan gereja kaya, tapi kita akan bantu semaksimal. Sampai saya katakan, sudahlah, kamu diam saja di rumah. Istilahnya. Kamu urus, kamu minta surat ini, toh tidak sulit. Minta ke kepala desa. Kalau sudah kamu antar di rumah, kamu pulang, nanti bapak yang urusi sama ibu. Loh gitu loh, sampai enggak diurus. Batut. Ya. Jadi nanti kalau merasa keluarganya, kalau saya marah kepada anak ini, jangan ikut tersinggung. Karena saya pasti marah. Masuk kepada saudara-saudara lain. Ya, karena saya mengasihi saudara. Amin. Gereja mengasihi. Tuhan mengasihi. Dan Berseba sama. Berseba ini adalah pusat pemerintah dari orang Israel. Orang Israel diperintah dari Berseba. Tapi saudara tahu, ketika tempat ini tempatnya di mana? Ketika tempat ini saudara sekarang tidak dimiliki oleh Israel sak meter pun. Katanya miliknya suku Yusuf kan tadi. Tapi orang Israel lu sak jengkal aja gak milik. Sekarang ini maksudnya. Sampai diwangi Israel itu perang berkepanjangan. Tapi ketika tempat ini tidak diwarisi oleh orang Israel, justru sekarang menjadi negara Palestina, miliknya orang Filistin. Orang Palestina itu adalah bangsa Filistin zaman dulu. Sekarang itu Betel itu perbatasan antara Israel dan Palestina. Yang sedang diperebutkan Israel rumoso, iku lho teke suku Yusuf, tak jaluk dengan paksa, tak tembaki sapa sing atik njoko. Berapa ratus nyawa orang Palestina dibunuh oleh orang Israel hanya karena Betel ini. Hanya karena Gilgal, hanya karena
Berseba. Ini perbatasan, saudara. Dibuat perebutan sampai hari ini. Ini masuk wilayah negara orang Palestina. Israel ngotot itu punya saya. Mbok sadar bahwa itu miliknya Tuhan. Ojo digawe rebu. Kalau Israel berdamai dengan Palestina itu saudara. Itu masih saudara. Orang Filistin itu masih sepupunya. Tapi hanya karena tanah ini. Mereka saling bunuh. Dipolitisir sama Indonesia. Orang-orang yang, apa ini? Orang-orang yang memasukkan unsur-unsur agama. Tidak ada orang Palestina itu, saudara. Hampir separuh itu orang Kristen. Bahkan Yasir Arafat itu istrinya orang Kristen. Tapi itu bukan perang agama, ini perang perbatasan. Ini loh yang diperebutkan. Gilgal, Betel, dan saat saudara ke gereja hanya mencari merek, hanya mencari gereja, hanya mencari manusia. Saudara, tapi sesuai dengan Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, carilah selama ia berkenan, berserulah kepadanya selama ia ada di sini. Dia sudah katakan, 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah. Saat ini Tuhan ada di tengah-tengah. Dia dekat dengan kita. Saat kita berseru kepada dia, dia dengar, dia jawab. Amin. Jangan pernah mencari Tuhan dengan motivasi yang lain. Carilah Tuhan, maka kita akan. Puji nama Tuhan. Saya berikan pemain musik. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta pelayan perjamuan suci langsung maju ke depan. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan
tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama mengakui bahwa kekuatan kita hanya Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita tidak bisa menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Sebab itu cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan dengan segala upaya dan daya kita. Jangan pernah kita dilemahkan oleh keadaan, situasi dan kondisi. Selama kita masih bisa berjalan ke rumah Tuhan. Karena di sini ada tugu di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Saudaraku, cari Tuhan. Cari Tuhan. Dia berkenan ditemui oleh kita. Saat kita melewatkan 1 minggu saja untuk datang mencari Tuhan. Bukankah kita yang rugi, saudaraku? Bukankah kita yang rugi? Karena sepanjang minggu itu kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak dengan kekuatan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Dia juga tidak pernah meninggalkan kita. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hatimu. Maka percayalah, rumah tanggamu, hidupmu, semua aktivitas hidupmu, masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan dan ditata oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah katakan, cari aku, maka kamu akan hidup. Haleluya. Saya mengajak jemaat Rock Sumengko yang tidak seberapa ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tanpa ada tendensi-tendensi yang lain. Kita pure mencari Tuhan. Maka kita akan menemukan yang namanya hidup dan hidup dengan segala kelimpahan. Haleluya. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Engkau pengharapan kami, Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus membakar hati kami untuk kami mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Tugu sudah didirikan di tempat ini. Tapi kami tidak mencari tugu itu, Tuhan. Kami tidak mencari Betel, kami tidak mencari Gilgal, kami tidak mencari Berseba. Tapi kami mencari wajah-Mu, Tuhan. Karena kami tahu saat kami bertemu dengan Tuhan, kami akan hidup. Kami mempunyai kehidupan. Tolong kami, Tuhan. Tolong kami. Terus kami akan mengasihi dan mencintai Tuhan sepanjang umur hidup kami. Tidak pernah meninggalkan Tuhan melalui tugu-tugu yang sudah Tuhan buat di tempat ini. Ini hanya sarana bagi kami untuk bertemu Engkau, Tuhan. Haleluya. Di Rock Sumengko ini adalah sebuah tugu. Acara-acara kebaktian adalah sebuah tugu.
yang sudah dibuat supaya kami bisa bertemu dengan Tuhan. Biarlah ada komitmen di dalam hati kami untuk kami tidak meninggalkan tugu itu. Karena di situ kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Tolong kami Bapak. Tolong seluruh sidang jemaat Roh Sulungko selalu mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Karena saat kami jauh dari Tuhan, hidup kami tidak tertata. Kami menjadi kacau. Kami menjadi berjalan dengan kekuatan sendiri. Saat kami berjalan bersama Engkau, Tuhan memegang tangan kami. Seakan-akan kami jatuh, tapi kami tidak tergeletak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman. Kami bersyukur. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami mencerna, mengerti, dan melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga berkat firman-Mu pada pagi hari ini, kami terima secara maksimal. Terima kasih Tuhan. Tanamkan di dalam hati seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga mereka berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita akan pujikan pujian ini, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Peganglah, pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Saudara, di masing-masing roti ini ada ayatnya ya. Jangan sampai tertelan
tanpa kita mengetahui ayat rema yang ada di roti ini, saudara. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saudara bisa foto dulu ayat ini atau diingat-ingat, nanti dibaca di rumah. Karena ini ayat rema untuk saudara sekalian. Ya. Jangan ditunjukkan kepada mamamu, Van. Nanti mamamu tahu. Untuk saudara secara pribadi, ya. Siapa tahu Tuhan berbicara melalui ayat-ayat itu. Mari kita bangkit berdiri. Ya, puji Tuhan. Saya belum memerintahkan multimedia, tapi multimedia dipakai oleh Tuhan untuk menayangkan ayat ini. Jadi kita bisa baca bersama-sama. Kiranya multimedia dipakai oleh Tuhan lebih hari lebih luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Engkau selalu ingin ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Mohon ampun Tuhan. Kami yang seringkali dengan berbagai macam alasan, kami tidak menemui Tuhan dengan baik. Kami tidak bisa membawa keluarga kami dengan baik untuk menemui Tuhan. Kami tidak bisa membawa anak, istri, suami, kami datang kepada Tuhan. Mari Tuhan pagi hari ini kelemahan-kelemahan ini Engkau kuatkan kami. Untuk kami selalu ada di hadirat-Mu. Karena kami tahu saat kami bertemu Engkau ada kehidupan. Karena sesuai dengan persekutuan dan tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Maka kami memperoleh kehidupan yang berasal dari Tuhan. Hidup kami akan dipegang oleh Tuhan. Maka Tuhan, biarlah waktu ini akan kami pakai untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Dengan tulus, kami rindu mencari Tuhan, kami rindu bertemu Engkau. Kami rindu Tuhan ada di dalam hidup kami selalu dan selalu. Haleluya. Mari saudaraku, angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Saya akan bacakan ayat ini untuk saudara sekalian. Dan kita akan aminkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus dengan iman kita makan bersama-sama. Haleluya. Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Maka kita akan hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah. Kami bertemu Engkau. Kami bersama Tuhan. Tuhan ada di dalam hidup kami. Dan kami yakin kami akan hidup. Kami akan hidup. Kami akan terlindung dari COVID-19, dari wabah-wabah penyakit, dari situasi dan kondisi. Kami akan terlindung karena di dalam hidup kami ada Tuhan. Mari angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala. Kita dengarkan firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara renungkan kata-kata ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus?
Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah. Terima kasih buat pertemuan yang indah. Pada pagi hari ini kami menemui wajah Tuhan. Kami melihat, memandang wajah-Mu. Kami bersekutu. Tuhan ada di dalam hidup kami dan kami ada di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya hidup kami sekarang adalah hidup yang sebenarnya yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur buat persekutuan yang indah pada siang hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pimpinan pujian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan. Kita harus tetap bersekutu di tempat ini, di tugu-tugu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tapi bukan itu tujuan kita, untuk memuji dan memuliakan dan kita bertemu secara langsung dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan nyanyi satu pujian, sak jeke kulon derek Gusti. Haleluya. Kulon derek Gusti, uripku tansah diberkahi.
hamba Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba. Ya, terima kasih. Pengumuman untuk sepekan. Ya. Hari Selasa ibadah kaum ibu dan wanita masih libur. Hari Rebu ibadah tengah minggu masih di tempat ini ya, di gereja jam 6 sore. Oh, jam 6 Pak. Jam 7 ya. Di sini jam 6, jam 7. Hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 7. Lalu latihan ya, penyesuaian yang bertugas untuk hari Minggu. Sabtu ada ibadah Sabtu ceria, sementara ini masih live streaming. Dan ibadah KGC ada di tempat ini jam 7. Minggu ibadah raya disertai perjamuan kudus jam 8 pagi ya. Untuk hari Rebu, WL-nya Bu Sriningsih. Iya. Kayak ya, musik tim, pembicara. Oh iya. Hari Sabtu WL-nya untuk Sabtu ini Sabtu ceria, WL Kakak Tiar ya. Pembicaranya juga Kakak Tiar. KGC Bapak Delven. Lalu untuk hari Minggu WL-nya Ibu Ila. Lalu singer 1 Bu Eni, singer 2 Saudari Nita, dan kolektan Ibu Jayus dan Bu Sunarsih. Terima tamu keluarga Bapak Erwin dan ya dari Bapak Erwin, sebenarnya perjamuan kudus Bapak Sasmito dan Bapak Daniel. Ada tambahan Pak? Ada pengumuman tambahan? Enggak ada pengumuman tambahan. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Doa ya bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan memberkati aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya, haleluya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga, terima kasih. Selesai sudah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa.
kami diberi pencerahan, sehingga kami boleh memahami maksud Tuhan yang berbicara pada pagi hari ini. Supaya kami tidak datang kepada Betel, tidak datang kepada Tugu, tidak hanya mencari gereja, tetapi kami harus mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga jemaat Tuhan pagi hari ini boleh menerima kebaikan Tuhan, boleh menerima pencerahan daripada Tuhan sendiri, yang pagi hari ini melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu sudah menjadi saluran berkat pagi hari ini Tuhan. Biarlah pelayanan pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan dan memberkati kami semua yang hadir tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan selesainya ibadah pagi hari ini Tuhan, penyertaan Tuhan terus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kepulangan kami dari tempat ini membawa damai sejahtera, berkat-berkat daripada Tuhan, penyertaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebentar Tuhan kami akan diberkati oleh hamba-Nya. Bapa di surga, kami berdoa pagi hari ini untuk anak kami Mira yang terbaring di rumah sakit Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang terjadi saat ini adalah atas kehendak-Mu. Engkau merencanakan sesuatu yang indah untuk keluarga muda ini, untuk lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh lagi hidup di dalam kekudusan, sehingga hidupnya, rumah tangganya akan semakin diberkati oleh Tuhan. Tolong Tuhan keluarkan dari berbagai macam kesulitan yang ada. Biarlah tangan dokter yang akan menangani kehamilan yang gagal pada hari ini, Tuhan pakai untuk menyembuhkan fisiknya, menyembuhkan semuanya, memulihkan, sehingga Tuhan, anak kami dapat pulang ke rumahnya dengan tanpa beban karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, tangan Tuhan menjamah, menolong, mengeluarkan dari berbagai macam masalah yang ada. Terima kasih Bapak di surga, juga saudara kami yang lain, warga besar Rock Sumengko, baik yang di rumah maupun yang ada di rumah Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang susah, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui jalan-jalan keluar di rumah tangga masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau turun tangan atas mereka. Seperti janji dalam firman-Mu, saat mereka mencari Tuhan, maka mereka akan hidup dengan segala kelimpahan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan biarlah kami pada saat ini akan pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat pertolongan yang daripada Tuhan. Mari saudaraku, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah ke rumahmu masing-masing. Bawa serta kasih, rahmat, anugerah, pertolongan, perlindungan yang turun dari Bapa di surga, yang akan menolong, menyertai hidupmu melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuanmu yang indah dengan Tuhan akan melindungi, menopang hidupmu, rumah tanggamu, menjauhkan engkau, melindungi engkau dari virus corona. Dimanapun engkau berada, engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan iman. Kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.